Selamat malam semuanya. Jadi malam ini kita ada tamu yaitu Sam Kevin. Nah, kita mau bahas satu hal penting dalam suatu studio atau home studio ya, yaitu adalah makasih udah gabung di sini. Ya, memang ini juga dari Sam ini kemarin. Yuk kita bikin live IG ya, ide aja dari Sam kan. Iya. Wah, saya bilang ya memang harus dibikin ini lanjutannya yang lebih detail ya. Benar. Jadi, nah mungkin kalau ada yang mau nanya tentang itu di hold dulu. Nanti akan saya kasih waktu untuk bertanya ya. Nah, jadi langsung aja Sam. Jadi kemarin kan saya bahas tentang treatment akustik di home studio. Nah, memang saya bilang ya saya bukan pakarnya ya. Jadi memang harus ada yang lebih mengerti, yaitu dalam hal ini adalah Sam Kevin ya. Ya, contohnya kemarin di video itu sekalian ralat, saya bilang itu pyramid foam itu diffuser padahal itu absorber ya. Nah, absorber. Itulah saya pikir diffuser. Nah, itu jadi ralatnya di situ. Nah, nah mungkin inilah jadi pentingnya kita mentreatment akustik itu karena kita memang harus mendengar suara yang benar-benar murni dari speaker ya. Itu ya, jadi akhirnya kalau banyak dinding-dinding di studio kita atau dinding yang berhadapan itu membuat ada yang namanya masalah wavelength ya, bukan wavelength namanya room modes ya. Iya, ada juga masalah rumors dan sebagainya itu ya. Jadi itu yang membuat apa yang kita dengar atau yang sampai ke telinga kita itu bukan hanya dari speaker saja, tapi gabung dengan pantulan dari dinding. Nah, itu ya. Nah, mungkin Sam silakan lanjutin. Mungkin mau bahas apa? Silakan. Thank you loh Mas Agus sudah mau diajak ngobrol. Oh iya. Oke, sama-sama. Soalnya topik akustik ini topik yang cukup seru karena masih banyak kesalahpahaman di masyarakat kan. Contohnya yang ngomong busa itu diffuser bukan cuma Mas Agus, kayaknya rata-rata semua orang tuh menyangka bentuk yang kayak gitu tuh disebutnya diffusor gitu kan. Iya. Bahkan padahal bukan juga, ya. Padahal bukan gitu kan. Diffusor itu kan harusnya sesuatu yang memantul, dari namanya aja diffuse. Berarti kan menyebarkan benar. Menyebar gitu kan pasti harus material yang keras, Mas. Gitu harus bahan yang keras. Bahkan kayu sekalipun aja itu punya efek absorpsi penyerapannya sebenarnya walaupun kayu. Oh ya. Jadi sebetulnya belum diffuse. Bukan nggak bisa disebut full diffuser gitu. Gitu. Bahkan ada kalau saya pernah ke studio yang keren-keren tuh kayunya aja kalau bisa tuh dikeringin dulu berapa bulan gitu biar mereka sangat karena supaya pengen dapet efek diffuser pantulan yang maksimal gitu. I see. Jadi itu sih kita pengen ngobrol supaya bisa meluruskan kesalahan paham di masyarakat. Nah betul itu tuh kita butuh itu. Jadi secara umum tuh kan panel tuh ada 3 treatment akustik tuh, 1 absorber, 2 diffusor, 1 reflektor gitu. Nah jadi absorber tugasnya dia dengan cara menyerap suara, diserap gitu suaranya. Serap. Kalau yang kedua diffusor ini disebarkan. Memecah betul. Yang ketiga ini reflektor dipantulkan. Karena kita kalau akustik designer cuma pakai 3 ini aja Mas, termasuk di rumah juga kita bisa pilih ya antara 3 ini. Nah kadang-kadang kan orang bingung nih. Mau pakai yang mana ya gitu. Nah itu nanti mungkin bisa nonton di di YouTube channel kita juga kalau mau tahu lebih detail. Yang sinergi itu ya, sinergi akustik ya. Kita ada pernah bahas tentang ini. Gitu. Cuman intinya kalau memang fungsinya absorber jangan dibilang diffusor. Kalau diffusor jangan dibilang absorber. Nah itu kesalahan orang tuh, gitu. Salah kaprah. Betul. Bahkan ada banyak bentuk busa kayak Mas Agus di belakang tuh, busa foam yang hitam itu ditaruh di sudut ruangan yang bentuknya segitiga Mas. Nah orang itu menyebutnya itu bass trap, padahal itu nggak ada fungsi buat menangkap bass trap sama sekali. Oh, I see. Jadi nggak kena ke frekuensi low ya, rendah ya? Betul, iya. Karena kan kalau betul kalau kita ngomong absorber kan penyerapan tuh. Nah kalau
makin tebal material biasanya makin bisa lebih rendah jangkauannya gitu. Nah kalau kayak busa foam tipis gitu pasti itu cuma high frekuensi aja. High frekuensi IC gitu ya. Nah, jadi itu sih mungkin kalau teman-teman mau nanya aja antara 3 panel itu mungkin mana yang lebih utama. Cuman secara umum target utama kita di acoustic treatment buat home tuh kita mematikan first reflection, pantulan pertama. Artinya pantulan pertama yang paling dekat dengan speaker itu yang kita berusaha matiin gitu dengan panel-panel tadi. Boleh dengan absorber, boleh dengan diffusor, boleh dengan reflektor gitu. Nah, biasanya di mana pantulan yang paling dekat itu biasanya di dinding kanan kiri, Mas. Ya dinding kanan kiri. Ya, dinding kanan kiri ini biasa paling mengganggu kuping kita. Jadi kalau nggak pakai panel, anggaplah dinding polos, pantulan itu menjadi kayak suaranya itu jadi double kan, dari direct sound ada, di pantulan ada. Nah itu plus ada time shift-nya ya. Betul, ada perbedaan waktu juga gitu. Nah itu kita sebutannya distorsi akustik, distortion gitu. Distorsi akustik ya. Dan kita nggak mau itu karena kita jadi nggak solid ngedenger suara gitu. Jadi kayak ada kayak blur, kayak kacamata tuh nggak fokus gitu. Jadinya. Ya. Kabur dikit ya. Betul, makanya jadi treatment pertama tuh biasa kanan kiri penting. Nah yang kedua yang lebih penting juga tuh kadang-kadang plafon. Banyak orang tuh nyangkanya plafon itu nggak penting, Mas. Gitu. Padahal atas ya, yang di atas ya. Iya di atas. Kan kayak Mas Agus tuh kemarin nggak diapa-apain tuh plafonnya kan? Iya betul. Setelah diskusi baru saya pasang di atas. Iya. Ada kerasa bedanya nggak? Iya kerasa, jadi lebih tight sih sebenarnya. Tadi hari ini baru bisa tes karena kan baru pulang dari Bogor. Nah, ini ya baru kerasa sih tightnya itu. Iya. Soalnya kan plafon itu rata-rata rumah 2,7 meter. Iya, nggak tinggi ya, pendek ya. Nggak tinggi, selalu pendek rata-rata. Kecuali kalau rumah mewah mungkin lebih tinggi gitu. Tapi rata-rata 2,7 meter. Iya. Nah itu 2,7 meter itu cukup bermasalah gitu. Kadang-kadang malah kanan kiri kita bisa lebih daripada 2,7 meter kadang-kadang. Berarti kan malah lebih masalah yang atas ya. Kadang-kadang begitu. Gitu. Jadi kadang-kadang kita mesti matiin dulu reflection dari plafon itu. Gitu. Oke. Terus ya jadi setelah first reflection itu kita matiin, baru yang kedua adalah second reflection, Mas. Second juga. Second reflection itu adalah pantulan yang kedua. Nah pantulan kedua itu biasanya dari belakang. Ya, karena dia lebih panjang kan dibandingin kanan kiri. Lebih panjang. Jadi itu yang kedua kita second reflection. Makanya waktu awal Mas Agus dinding studionya kan arahnya kebalik ya. Kebalik, bener. Itu malah logikanya salah ya. Iya. Jadi karena malah lebih dekat ya. Reflectionnya malah lebih kecil lagi, lebih dekat lagi. Betul. Pantulan rate-nya itu lebih bahaya gitu. Iya bener ya. Cuma kemarin karena ada ini, ada rak buku, cuman ya tetap aja nggak efektif ya. Iya. Karena ada rak buku ini jadi ada ya mungkin reflektor atau diffuser, tapi ya tetaplah yang benar setelah dirubah dia yang belakang lebih panjang, jaraknya lebih bagus sih. Soalnya lebih prinsipnya gini, lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Mendingan nggak ada sekalian daripada kita harus diobati pakai rakku atau benar. Gitu. Benar. Nah itu yang kedua. Terus yang ketiga ini adalah pantulan dari belakang speaker dari depan. Nah ini yang mau kita bahas nih. Jadi setelah di kanan kirinya kita matiin, di belakang juga kita pakai ini. Yang ketiga tuh dari depan, pantulan dari depan. Nah Sam, kalau tadi kan harus di treatment kiri kanan, atas, belakang, ya belakang. Nah itu biasanya orang nanya itu harus pakai absorber atau diffuser atau reflektor atau apa. Nah orang bingung atau bisa semuanya absorber atau diffuser semuanya atau gimana? Iya. Bisa jelasin? Sebenarnya mau pakai apapun sah-sah aja dan itu tergantung desainernya dan apa yang mau dikejar gitu kan. Ibaratnya kalau rumah tuh yaitu gimana pelukisnya lah mau pakai yang mana, yang penting targetnya kena gitu. Contohnya
kita kalau mau redam suara, bukan redam, saya mau nyerap target frekuensinya di suara 100 Hz gitu, berarti kita harus pakai absorber yang tebal gitu. Kalau difusor juga biasa difusor harus tebal. Jadi sebenarnya itu lebih ke nanti karakter suara hasilnya tuh gimana? Mau seperti apa? Mau lebih live atau lebih dead? Tapi frekuensi targetnya akan sama gitu. Jadi kalau diukur mungkin secara grafik akan sama, mau pakai absorber ataupun reflektor ataupun difusor. Cuma lebih ke persepsi of hearing. Jadi kan kita manusia tuh ada persepsi, Mas. Betul. Ada disebut persepsi of hearing atau bahasa kerennya itu soundscape gitu. Gimana kita itu bisa mendeteksi, kuping manusia itu bisa mendeteksi suara gitu loh. Nah itu yang mempengaruhi gitu. Contohnya kita bisa mendengar suara A high frekuensi, suara B juga high frekuensi, suara flute sama suara trompet gitu. Secara grafik mungkin sama, tapi kita di kuping beda karena harmoniknya kan beda. Betul. Kan? Betul, harmoniknya gitu. Itu pun sama dengan treatment. Misalkan mau pakai absorber atau mau pakai diffusor, secara frekuensi mungkin sama gitu. Cuman karakternya beda dan ada plus minusnya lah di panel-panel itu. Oke. Tapi kalau mau aman, ya sebetulnya absorber tuh paling basic dan paling mudah. Oh, oke. Sip ya. Ya, oke. Nah, ini ada pertanyaan dari ini yang di komen YouTube yang saya mau jawab aja di sini. Mau saya tanya. Gimana? Pinter-pinter nih ya, orang udah pada tahu SBY. Iya. Wah, canggih. Ini ada yang mau ini nih. Saya dari Torau Audio nanya di komen YouTube yang di video kemarin, kalau mau pasang bass trap di sudut, posisi yang tepat di bawah, di tengah, atas, dan kira-kira berapa sentimeter panjangnya, gitu. Oke. Apakah bisa dijawab nggak? Bisa. Atau harus diukur? Iya. Nah, balik lagi kalau bass trap kenapa di sudut, kita harus tahu dulu kenapa di sudut, karena sudut itu kan titik pertemuan antara dua sisi ya. Benar. Nah, kebayangin kalau sudutnya itu di bawah atau di atas, berarti dia bertemunya bukan cuma 2 tapi 3 sama lantai atau sama plafon. Nah, jadi sebetulnya di sudut-sudut corner itu atas atau bawah itu biasa paling banyak tuh. Banyak ya pantulannya. Jadi sebetulnya di sudut-sudut itu paling berasa gitu. Tapi biasanya orang sih pakai full dari atas sampai bawah karena menghindari full itu. Iya. Tapi kalau misalkan budget ataupun dana gitu, saya sih selalu suggest yang di ear level aja dulu. Di ear level. Oh, ear level ya. Dengan speaker level juga ya. Speaker level. Ketinggian speaker ya. Betul. Oke. Ya gitu sih. Ya. Cuman kalau mau lebih kompleks lagi, biasanya kita acoustic consultant punya software yang bisa mendeteksi tuh di mana sih gulungnya di mana gitu, ada simulasinya Mas, bisa kita lihat gitu. Betul. Nggak semudah yang tadi barusan ya. Nggak tebak-tebak buah manggis lah, semua tuh ada sainsnya. Gitu. Semua tuh ada sainsnya. Nah, kita ini aja ya, jawab pertanyaan yang ikutan di sini ya. Yes. Mulai dari atas lagi, saya scroll lagi dari atas. Wah, banyak banget. Iya nih. Bentar ya. Ya ini ada pertanyaan nyampur aduk, ada yang recording, ada yang mixing. Nah ini, saya udah bilang tadi kita nggak fokus ke treatment akustik ya. Nah ini Anjas, dari Anjas, apa vocal booth saja sudah cukup? Mungkin vocal booth yang ini nih, yang reflection filter gitu. Oh, oke. Ya, ini sekalian ada poin penting juga nih dari tadi beberapa yang nanya. Jadi kita harus bedain soundproofing sama acoustic treatment. Noise acoustic treatment. Ya, soundproofing itu atau noise control itu adalah teknik yang kita gunakan untuk memblocking suara biar nggak bocor keluar atau keluar ke dalam. Nah, yang kedua, acoustic treatment adalah teknik yang kita gunakan untuk mengontrol pantulan dalam ruangan, suara dalam ruangan. Jadi dua-duanya ini harus jelas dulu. Kayak kita pasang busa itu sebetulnya buat yang mana nih gitu. Kalau contohnya kayak Mas Agus busa telur ataupun segala macam kan itu buat di acoustic treatment, bukan di meredam suara. Karena busa telur itu tidak menahan suara biar nggak bocor keluar. Tidak efektif juga ya. Tidak efektif. Nah, jadi kalau ngomong tadi vocal booth,
saya nggak tahu sih, yang saya tangkap mungkin apa reflection ya. Kalau reflection kayak gitu, reflection filter. Iya, itu kan tujuannya buat ngemen dalam skala kecil kan, supaya skala kecil karena cuma sedikit ya. Sedikit gitu. Jadi maksudnya berguna nggak berguna untuk menghindari pantulan, tapi kita nggak bisa bikin soundproofing tadi, suara bocor-bocor kan tetap ke tetangga masih ada gitu. Iya, betul. Mungkin itu sih jawabannya sih. Oke, ya, makasih untuk jawabannya. Nah, ini dari Apsi, dia nanya berapa ruangan ideal untuk mixing mastering. Oke. Nah, ini pertanyaan bagus nih. Ruangan ideal kan berarti skala ya. Ya, skala. Memang akustik itu nomor satu tuh geometri utama sih. Saya dari dulu diajarin sama mentor saya juga. Gak usah banyak treatment, kalau skalanya benar, treatment kita minimum jadinya. Gitu, nah, skalanya itu berapa kali berapa idealnya itu ada banyak aturan, ada yang dari Dolby, ada yang dari Bolt, dari siapa, pokoknya kayak pakar profesor tuh udah membuat hitungan gitu. Cuman kalau yang saya suka pribadi, saya pakai yang dari Bolt sih. Jadi itu nanti bisa di Google skala ideal Bolt gitu. Itu 1,2 kali berapa. Ini ngomong skala ya. Oh, itu yang golden ratio bukan? Golden ratio ada itu. Golden ratio juga, ada yang golden ratio. Cuman kalau saya lebih suka pakai yang Bolt kalau saya pribadi. Bolt. Oh, Bolt ya namanya. Oh. Ya. Tapi ada juga yang golden ratio skala juga ada. Jadi kalau lebarnya 1, panjangnya misalkan 1,3, tingginya 1,7, itu skalanya gitu. Nah, nanti tinggal dikalikan dengan real di lapangan aja. Jadi skalanya sih gitu. Banyak kok di internet bisa pakai skala yang mana. Oke, thank you. Ya, ini ada yang tanya dari sepadan suara untuk acoustic treatment sederhana di ruangan kamar, apa tetap perlu diffuser atau full absorber aja semua? Udah dijawab tadi ya berarti? Tadi udah jawab sih. Yang pasti kalau absorber semua suaranya mati dan nggak natural. Kenapa kita butuh diffuser? Ya, nggak ada. Nggak ada. Kita butuh ada pantulan sedikit ya. Karena kuping manusia itu terbiasa dengan pantulan, Mas. Dari betul. Kita nggak biasa di dunia nyata ya. Malah kalau yang terlalu banyak busa semua tuh jadi over nyerap di high frekuensinya, sehingga kalau kita mixing di situ kita jadi cenderung naikin high mulu gitu loh, karena ruangannya terlalu over nyerap di high. Begitupun suara kita kalau rekaman itu jadi kesannya tuh kok jadi kayak apa ya, kurang clarity, mendem kurang gitu. clarity, betul, agak mendem ya. Jadi sebaiknya tuh kombinasi antara absorber dan diffuser. Oke. Nah, ini some meme kalau speaker lebih dekat dengan ini emang lebih baik. Nah, kan tadi udah dijawab. Jadi gini, ini nanti live IG ini ada di YouTube ya. Jadi kalau tadi ada yang kelewat, nanti nonton aja di YouTube ya. Oke, kita lanjut lagi. Mungkin kalau ada lagi nggak? Ini susah scrollingnya. Ada. Kalau kita udah ngilangin pantulan, otomatis jadi soundproof nggak? Nah, itu kan. Itu udah dijawab ya. Udah dijawab. Nanti nonton lagi di YouTube ya. Iya. Acoustic treatment itu beda dengan soundproofing, jadi nggak bisa digabung. Oh ya, pertanyaan Apsi udah tadi. Oke. Nah, ini apa, Mas? Dari Icun Studio. Kalau semua ditutup busa telur. Nah, yang tadi ya barusan ya. Ya barusan. Udah dijawab tadi ya. Menyerap frekuensi high. Terlalu. Cuma nyerap frekuensi high doang. Terus apa lagi nih nanya? Ini udah kebanyakan pertanyaan jadi bingung. Ini atau saya bisa scroll juga nggak? Oke, saya bantu ya, Mas. Ini dari Raka mau nanya suhu kalau di ruangan itu di belakang speaker, kaca jendela, itu apa pengaruhnya, dan kalau mesti ditutup, enaknya ditutup pakai apa? Oke, di belakang speaker kaca, berarti kan itu full bakal mantul sekali ya? Oh, mantul banget ya? Iya. Jadi ditutup aja kali ya? Pakai apa? Sebaiknya sih ditutup pakai absorber yang cukup tebal gitu. Absorber.
Nah, tapi tujuannya apa nih kalau buat acoustic treatment? Berarti kita bisa pakai absorber atau pakai diffusor gitu kan. Tapi kalau untuk meredam, nah itu beda material lagi tuh. Mungkin kacanya ditutupnya misalkan pakai vinyl atau pakai sound blocking barrier gitu-gitu loh. Suara. Makanya saya nggak tahu nih tadi dia tujuan ini menutup kacanya untuk soundproofing atau untuk acoustic treatment. Tapi intinya apapun itu kaca itu jelek lah untuk ini ya. Bukan jelek sih, kadang-kadang kita juga desain pernah pakai kaca mas, kanan kiri sengaja pakai kaca. Tapi kita biar ada yang mantul. Kita sengaja miring, jadi memang tujuannya untuk reflektor tadi. Reflektor, jadi itu yang tadi saya mau tanya. Jadi reflektor tuh itu jadi berarti untuk mengubah sudut jadi refleksinya ya? Betul, itu tujuannya mengubah sudut. Karena selama ini reflektor kan bukannya kita mau nggak ada refleksi. Kok dia pakai ada reflektor? Ternyata untuk mengubah sudutnya ya. Mengubah sudut, betul. Supaya diarahkan lah suaranya itu ke satu daerah gitu. Bukan di yang nggak mengganggu kita ya. Betul. Nah ini yang Jeffrey Ferdian. Ya ini hubungan sama noise control sama acoustic treatment nih. Sebelum dipasang panel-panel diffuser, temboknya wajib dipasang ya itu buat noise control apa enggak ya itu tergantung ya kita mau apa ya. Gimana Sam itu? Butuh nggak? Kalau memang butuh noise control atau soundproofing ya sebaiknya seluruh dinding itu ditutup dulu soundproofing. Baru setelah itu acoustic treatment. Ya. Nah ini dari Lukman Wah. Di sebelah rumah saya persis ada masjid. Nah di situ ada toa. Gimana buat recording vokal yang sederhana? Low budget tapi efektif. Tiap ada azan mengganggu. Nah yang Sam bikin itu portable vocal booth mungkin nggak itu? Ya, mungkin. Jadi sebetulnya kan kita bisa bikin portable ISO booth yang kecil kotak aja. ISO booth. Gitu. Tapi harus tertutup banget ya? Iya, itu memang tertutup sekali sih. Tapi kan daripada kita treatment seluruh ruangan, mendingan bikin kotak kecil aja masuknya, sembunyi di dalam situ kan, daripada seluruh ruangan kita soundproofing mahal gitu. Nah, jadi khusus buat vokal aja ya? Betul. Nah, ya itu dulu ada yang pakai lemari dibuang isinya terus dibikin ini. Terus dia kasih denger, murid saya itu, dia kasih denger before-nya sama after-nya. Wah, kok jadi sunyi banget ya, tapi dia kepanasan di dalam. Iya. Emang sih itu ya. Iya. Nah, Aryo Curna, step acoustic treatment mula-mula harus mulai dari sebelah mana? Apakah serumit keawaman saya? Nah, sebenarnya tadi udah dibahas tadi ya di awal. Jadi nanti nonton aja di YouTube ya jawabannya itu. Oke, terus ini ada dari Pak Harje XG dalam sampel gimana caranya agar suara nggak bocor dari high to low jika audio di room lantai 2. Nah, kalau ngomong soundproofing kemarin minggu lalu kita sudah ada audio talk kebetulan tentang soundproofing itu dibahas di Sinergi Akustik ini, jadi bisa lihat juga langsung di sini. Bisa lihat ya di YouTube channelnya ya, YouTube channel Sinergi Akustik. Ya, intinya soundproofing itu tidak ada satu material magic mas yang bisa redam semua frekuensi. Jadi soundproofing itu sebenarnya lebih ke sistem. Kita kombinasi sistem material bisa jadi suara rendah sampai tinggi itu maksimal dan juga ada kasih karak lah atau itu sistem gitu. Bukan ngomongin material gitu. Jadi di situ kita jadi nggak ada yang spesifik tapi harus combine ya. Harus sistem ya. Oke. Nah ini dari sumbernya nih. Sudut kaca penting ya. Ini sudut kaca penting. Penting atau enggak tergantung konsep filosofi desainnya sih. Kadang-kadang ada beberapa. Contohnya kan dalam ngomong desain studio nih ya. Yang secara umum kan ada 3 mas. Yang pertama itu ada yang konsepnya LEDE. Mas mungkin tahu ya zaman dulu itu. Live and dead end. Depannya nyerap semua, belakangnya live semua. Dead end. Iya, itu filosofi yang pertama. Ada filosofi yang kedua, reflection free zone. Jadi kita main tidur. Iya, di listening semua. Tapi ruangannya harus segi berapa ya? Harus ya. Nah itu kadang-kadang kaca digunakan untuk itu, bikin reflection free zone itu. Ini kalau boleh saya kasih sedikit ini ya, Nah boleh. Ini reflection free zone nih. Jadi di titik pendengar sini nggak ada pantulan karena pantulannya diarahkan ke belakang.
Nah, ini sudutnya. Iya. Nah, ini kalau sudut-sudut gini kan bebas. Ini material keras apapun, mau kaca kayak mau kayu, mau dinding. Oh nah, iya. Ini sebenarnya konsep yang saya suka, reflection free zone ini. Sedangkan kalau yang tadi kita ngomongin pertama ini nih, live and dead end ini kan ini standar banget nih. Depannya dead karena rawan pantulan dari speaker, baru belakangnya live. Difusor semua. Itu yang jadul biasanya. I see. Kalau modern gini sih. Iya, lebih asik yang modern ya, bisa dibikin unik gitunya secara estetika visual juga ya. Ya soalnya saya lebih suka yang tadi konsepnya menghindari daripada mengobati, hindari aja gue ke belakang. Iya. Tapi kalau ruangannya kecil dikasih bikin kayak reflection free zone tambah kecil lagi dong. Iya sih. Nah itu harus yang agak besar lah. Bener. Ya. Oke. Apalagi nih ya. Nah, ini ada dari Aji Kredomara. Mas mau minta saran kalau untuk ruangan yang persegi, treatmentnya gimana? Karena terpaksa harus di ruang itu. Kayaknya bujur sangkar mungkin masuknya. Oh iya, waduh. Karena harus terpaksa harus di ruangan itu. Oke, kita kalau dapet klien yang ruangannya persegi, saran kita boleh nggak kita rubahin jadi persegi panjang. Jadi kita sekat dulu tuh. Kita sekat dulu supaya bikin dinding baru ya. Bikin dinding baru gitu. Tapi kalaupun enggak ya intinya panelnya berarti mesti banyak. Panelnya mesti malah lebih ini ya. lebih boros ya. Lebih boros gitu. Itu pasti ada satu frekuensi itu bahkan dua frekuensi yang akan sangat-sangat nongol atau sangat-sangat hilang. Karena pantulan sempurna dari square-nya itu resikonya tuh. Ya. Oke. Ya, ini dari Alpha Tusain. Gimana caranya untuk tahu lebih detail sebelah mananya yang harus dipasang diffuser atau absorber? Kayaknya udah kita jawab ya. Saya udah jawab ya tadi. Tadi udah dijawab sih, cuman saya kasih gambar lagi sedikit deh. Boleh. Nah, ini kurang lebih tips buat naruh acoustic treatment. Selalu utamain yang tadi kan dinding kanan kiri nih, kiri, terus corner depan sama plafon atas yang kotak nih, itu yang utama. Lalu paling belakang itu lebih ke diffusor aja, second reflection. Diffusor. Oh, itu berarti yang depan tuh absorber semua ya? Iya, ini absorber nih rata-rata nih kebanyakan. Karena dead end ya? Yes, betul. Dead end. Dan dinding ini pun sekarang udah reflect kan. Dinding ini pun sudah memantul, jadi kita tinggal kombinasi dengan absorber. Justru berarti nggak harus semua tadi ya, jadi ada yang salah kaprah malah semuanya dipasang. Iya, absorber ya. Betul banget. Mati semua, dead, benar-benar dead. Oke, ini dari Yamin Patra. Seberapa besar pengaruh pantulan dari lantai? Apakah perlu di treatment? Nah itu. Oh iya. Betul, itu pertanyaan bagus ya. Sama kayak plafon, sangat butuh. Tapi kan nggak mungkin kita berdiri di atas tajam-tajam ya. Iya. Jadi mau nggak mau plafonnya kadang-kadang itu paling kompromi di lantai. Iya. Yang penting sih tidak ada, kita harus treatment salah satu paralelnya. Kalau atasnya sudah ya bawahnya bisa aman lah gitu. Oh iya. Atau bisa pakai carpetable aja kali ya. Atau ya di carpetable gitu. Oke. Betul. Nah, Pak Kincan dari Pak Kincan. Mana tadi Pak Kincan call? Panel akustik dari Rockwool apakah bisa jadi absorber untuk treatment ruangan? Oh, sangat bisa. Rockwool kan justru Rockwool malah lebih efektif ya. Kebanyakan absorber pakai Rockwool saat ini, murah meriah. Iya. Dan bass trap juga kayaknya Rockwool juga ya, kalau yang efektif ya, daripada busa doang. Oh iya, tapi Rockwoolnya minimal 3 lapis, itu baru bisa nyerap low frekuensi. 3-4 lapis. Iya, karena harus low ya. Iya. Oh, kalau cuma satu dia masih frekuensi tinggi ya? Palingan masih mid frekuensi. Mid ya. Oh iya. Kecuali dikasih jarak dari dinding, misalkan panelnya dimajuin 10 cm, nah itu rongga di belakang Rockwool itu bisa jadi nge-trap low frekuensi. Trapnya di situ ya. Ya, jadi bisa turun tuh frekuensinya kalau dimajuin dikit. Makanya kenapa butuh jarak gitu.
Gitu Mas, kira-kira. Ya ini terus Destanto Putrandito. Ya, kalau akustik treatment studio kamar untuk bass trap di bagian sudut kiri depan. Halo, Sam? Ya. Kedengaran? Oh ya. Kalau akustik treatment studio kamar untuk bass trap di bagian sudut kiri kanan, kalau mau pakai Rockwool minimal density-nya berapa? Ya tadi ya. Density-nya gimana? Ya density-nya makin tebal makin rendah frekuensinya. Cuman makin rendah. Kalau kita pakai beberapa layer dan kasih jarak dari dinding, kasih jarak. Ada ruang kosongnya ya antar ini. Ada ruang kosongnya, betul. Nah itu bisa dihitung sebenarnya. Ada rumusnya juga. Targetnya berapa? Ada rumusnya. Iya. Nah itu sebenarnya sih dari sinergi akustik itu bisa juga ya nanti, atau ini ya kalau misalnya mau mau ya udah daripada gue yang ngitung salah, gue mau itu kemana? Iya. Bisa kita kalau memang mau konsultasi bisa hubungi kita, ada di link bio. Tapi kita juga lagi bikin panel Mas, namanya Artkustik. Nah itu panel-panel yang itu kita bukan cuma bikin panel, tapi kita sertain target frekuensinya. Jadi setiap panel tuh ada target frekuensi, jadi kalian gampang gitu. Tinggal ukur di ruangan kalian. Kan? Iya, contohnya itu gitu di panel itu kan. Jadi kalian tinggal ukur di rumah, misalkan pakai alat ukur gitu, masalahnya di mana, nanti kasih tau kita sarankan pakai panel yang ini karena frekuensinya sesuai nih gitu. Nah, itu kita ada keren. Nah, termasuk bass trap-nya pun kita juga. Oh iya. Nah, kemarin ada yang nanya itu apa bedanya yang MLS, PRD sama Synthwave itu? Ininya absorber diffuser ya? Absorber atau diffuser itu? Nah iya, sekarang banyak panel itu jadi hybrid, setengah absorber, setengah diffusor. Oke. Sebenarnya kayak panel yang belakang Mas Agus yang warna putih itu kan ada busa dan pakai aluminium juga. Nah bedanya kalau saya sih paling efektif sebetulnya yang tipe itu tuh Mas, yang di belakang Mas Agus tuh yang garis-garis. MLS. Tipe MLS karena itu yang Mas Agus pernah bilang di video YouTube itu dia pseudo random, jadi memang itu sudah formulanya itu untuk maksimal penyerapan dan penyebarannya secara maksimum gitu dengan perhitungan matematik gitu. Sedangkan kalau yang lain, kalau wave yang model wave itu sebenarnya lebih ke kosmetik sih, nggak terlalu efektif yang ini gitu. Oh iya. Kalau PRD sama juga nggak seefektif ini? PRD atau beda lagi? Kalau PRD kan yang kayu itu beda jenis. Kalau itu kan full diffusor, full diffusor. Iya, diffuse bener ya? Iya, dia diffuse total, nggak ada absorbernya. Yang ada naik turun gitu ya, berarti ya? Iya, yang naik turun bener. Gitu. Oke. Ini ada yang dari cara mengukur permasalahan frekuensi gimana? Cara ngukurnya pakai alat ukur, pakai mikrofon kalibrasi namanya, dan pakai softwarenya. Jadi nanti ditaruh di duduk kita nih, di posisi kita listening. Nanti ada petunjuknya tuh gimana cara ngetes speakernya, keluar suara sign tone gitu, baru nanti di mikrofon itu mengcapture segala pantulannya dari ruangan itu. Nanti kebaca dari sini. Kira-kira gitu. Oke. Nah, terus untuk bass trap dari Hard JXG, untuk bass trap jika sudut ruangan ada 6 karena ada lemari besar di kiri dan kanan ruangan. Apakah ke 6 sudut itu harus dipasangin bass trap juga? Oh iya. Gimana itu? Ada sorry. Jadi ada lemari di kiri dan kanannya, ada lemari kan, jadi sudutnya jadi 6 tuh, bukan cuman. Iya, intinya kanan kiri harus simetris. Jadi kalau kanan ada lemari, kalau bisa kiri juga ada lemari yang sama gitu. Intinya sih gitu sih. Kalau segi 6 kayak gimana maksudnya? Jadi dia lemarinya di sudut. Nah, dia mau pakai bass trap gimana caranya? Itu kan ada lemari kiri kanan. Ada di sudut. Bass trapnya ada 6 sudut jadinya. Ya. Nah, jangan lemari itu pun sudah berfungsi sebagai bass trap. Wah, iya ya. Atau kita enhance lagi kali ya? Iya.
antara belakang si lemarinya bisa kita tambahin atau tambahin apa rock wool gitu di belakangnya supaya lebih maksimum, atau nggak perlu sama sekali karena intinya kan sudah tidak ada sudut lagi karena sudah terhalang oleh benar juga ya. Jadi jangan dianggap sudut. Takutnya kok jadi 6 sudut kan ya, tapi kan itu malah sudut yang utamanya jadi hilang ya. Iya, malah udah terhilangkan gitu. Bagus juga. Gitu. Oke. Yes. Ya. Ya, ini untuk Albi Every. Ya, ini live IG ini nanti akan ada di YouTube Arsonika dan juga mungkin di Sinergi Akustik ya, nggak tahu. Tapi di YouTube Arsonika ada dalam bentuk video. Jadi silakan nanti di ini. Ya, ini udah jam berapa ini? Oh, masih ada waktu. Ya, silakan nanya lagi. Atau saya mau share lagi yang lain apa? Enggak sih, kayaknya lebih banyak jawabin pertanyaan aja sambil berjalan ya. Oke, ini tadi udah dijawab belum yang Denny AFR? Untuk mengecek kondisi frekuensi di ruangan studio, apakah bisa pakai mic condenser yang biasa kita pakai atau gimana? Nggak bisa. Pakai mic khusus pengukuran measurement itu ya? Measurement microphone, betul. Measurement. Kan kalau murah-murah tuh ada yang merek B itu juga bisa? B? Bisa. Behringer itu? Nggak masalah bisa. Ya, Behringer juga itu murah meriah. Gitu. Soalnya kalau Earthworks kan mahal banget ya. Oh iya. Karena kan kita nggak fine tuning, kita kan cuma mendeteksi masalah utama yang besar. Oke. Jadi boleh ya. Jadi intinya harus cari mic measurement ya. Measurement. Jadi tinggal di googling aja itu. Oke. Iya, betul. Ya yang ketinggalan jangan khawatir, nanti ada ininya, videonya di YouTube Arsonika. Iya. Lalu apa ini? Ada lagi nggak? Ada nih, Ichun Studio nih ya. Kalau sudut bass saya pakai kotak alat, beli hardware, numpuk sampai tinggi, efektif sepertinya. Oh. Ya, sebetulnya kalau di sudut itu kita halangin sesuatu barang, bukan jadi bass track, tapi jadi reflektor. Reflektor. Jadi di refleksinya di arah yang berbeda ya. Ya, betul. Karena kalau bass trap dia harusnya menangkap ya, jadi mengcapture ya. Iya. Kira-kira gitu sih. Ada ini lagi nggak nih? Coba ada lagi. Nah, ini kalau nggak saya ada contoh pengukuran. Kalau kita jadi kan gini, ini kan SBR tadi ya, speaker nih. Kalau speakernya itu nggak nempel ke dinding, ini pasti pantulannya tuh ada yang berbalik dan ini akhirnya cancellation tuh. Gitu. Nah, ini contoh pengukuran kalau yang diakibatkan oleh pantulan fase tadi itu. Jadi ada kayak ngedrop nih. Ini bisa jadi jaraknya agak jauh itu dari dinding ya. Iya, makanya ada orang bilang kan kok suara speaker saya di frekuensi ini hilang ya. Ya salah satunya karena ini pastinya. Karena SBR tadi gitu. Nah, ini kalau contohnya ini juga nih, ini ada beberapa rekomendasi. Kalau paling bagus kan di sini nih. Plus mounted. Kalau maju, iya, kalau maju dikit sampai 5 cm ya masih oke, masih hijau lah. Gitu. Ini dia tapi nongol nih, Mas, kelihatan tuh dia nongol ke atas, dia ada bump. Udah mulai gitu, ya. Iya, tapi kalau udah maju lagi sekitar 1 meter baru mulai itu banyak dip. Kalau makin maju lagi langsung ini dropnya makin banyak tuh. Gitu, geser gitu. Iya. Jadi karena masalah out of phase ya. Iya, makanya kalau speakernya makin maju, frekuensi bermasalahnya makin turun, makin rendah frekuensinya. Gitu. Kurang lebih gitu sih. Jadi saran kita, makanya di belakang sini, belakang speaker kalau mau pakai absorber panel. Absorber. Lebih aman lagi ya. Jadi lebih aman lagi ya. Udah dekat terus dikasih absorber. Yes. Oke. Rock wool katanya beracun kalau terhirup. Enggak sih. Yang bahaya itu glass wool. Glass wool itu karena dari serpihan kaca.
itu memang kalau glassful sudah dilarang, bahkan di Amerika sudah jadi barang yang nggak boleh dipakai. Gitu. Kalau glassful itu kalau kita di studio terus pedes mata itu karena lem ya atau apa? Biasanya lem, betul. Lem betul. Ya. Itu sampai 2 tahun tuh kadang-kadang masih berasa pedes, tapi biasanya. Iya. Tapi yang pedes biasanya klien yang belum pernah datang. Wah, kok pedes? Kita udah biasa sama kita. Ya, atau mungkin dia habis makan sambal sebelumnya. Lain lagi ya. Iya. Nah, ini ada pakai aplikasi dari EasyMix 02, pakai aplikasi dari HP untuk mengukur frekuensi untuk tuning speaker monitor yang nggak flat. Pakai pink noise, bisa nggak? Nah, ini masalah akustik tidak bisa diselesaikan dengan elektrik. Dalam elektrik itu contohnya dengan software, dengan EQ gitu. Jadi elektronik gitu, nggak bisa. Betul. Karena kalau kita pakai EQ, palingan bisa nolong cuman di titik sweet spot aja, kita geser dikit, biasanya itu masalah akustiknya udah masalah lagi. Nah, gitu. I see. Dan terutama di masalah SBIR yang tadi kita bahas tuh, Mas, kalau kita pakai EQ, masalahnya pun makin naik sebetulnya. Karena masalahnya bukan di speakernya, tapi di pantulannya. Kalau kita ngegas di speakernya, ya pantulannya pun makin ngegas juga masalahnya. Iya, betul. Nah, ini ada pertanyaan lagi nggak? Dari Ripno Aji nih. Ruangan saya sudah boleh, silakan. Tapi masih aja ngebas banget ya itu. Karena SBIR tadi kayaknya. Atau rumors, yang disebut rumors. Rumors itu adalah pantulan dari ruangan yang menggulung frekuensinya. Jadi kalau ditanya bisa pakai ISO akustik nggak akan terlalu ngefek kalau masalahnya di akustik gitu loh. ISO akustik kan itu cuma buat menghambat meredam getaran dari speaker. Getaran, betul. Tapi tidak bisa. Memang harus di treatment ruangannya. Nah, kalau memang udah kasus berat nih, contohnya bassnya hilang atau bassnya over, itu treatment basic doang tuh nggak bisa membereskan, harus panggil konsultan gitu. Karena kita pakai treatment itu kan cuma menghabiskan refleksi aja sih, reflectionnya aja yang kita hindari, kita kurangin gitu. Udah nggak bisa pakai ini ya, tanya Mbah Google lagi ya. Bisa sih kalau rajin sih mungkin, karena ada perhitungan rumus. Oh iya. Tapi ya, kalau belum ngerti, bukan ahlinya ya nanti malah salah. Nanti malah salah, iya. Oke. Nah, ini dari AFR. Siapa dulu? Ya. Silakan, Mas. Oh iya, dari AFR, speaker monitor kan biasanya lubang woofernya ada di depan atau di belakang. Nah, itu treatmentnya berbeda. Itu bass port maksudnya ya? Nggak masalah sih mau bass port di depan atau di belakang ya. Kalau yang di belakang berarti resikonya kalau makin dekat speaker ya pressure-nya makin besar gitu. Biasanya lebih itu aja. Cuman ya itu nggak pengaruh ke SBIR yang tadi kita bahas. Kayaknya nanti mesti dijelasin tuh SBIR ya. Ya tadi kita awal-awal udah. Di awal udah ya, jadi nonton nanti. Ini Santosio Giri. Kalau saya speakernya di pole. Atau lubang belakang bagus yang nempel tembok atau dikasih jarak. Ya udah dijawab tadi ya. Terus pakai apa diffuser absorber? Udah dijawab tadi. Nanti tonton videonya deh. Ya, udah ya tadi. Iya. Oke, nah ada Bayu Randu, malam Bayu. Siapa lagi yang mau nanya nih, masih ada ini atau mau tambahan dari Sam? Ini ada boleh silakan. Adi, untuk insulasi biasanya pakai kombinasi berapa milimeter ya Pak? Oke. Nah kalau insulasi itu, nah ini kan biasa double kaca tuh. Iya, yang itu ya, memisahkan itu ya, mungkin yang belum tahu, memisahkan antara ruang operator dengan ruang take-nya ya, tracking-nya ya. Iya. Saya selalu menyarankan nggak pakai ketebalan yang sama, karena ada yang disebut istilahnya tuh bahasa teknisnya coincident dip. Jadi deep frekuensi yang karena getarannya tuh sama nih, karena getaran dari akhirnya ada satu frekuensi resonan yang
yang deep gitu. Jadi saran saya jangan sama ketebalannya gitu. Boleh 8 sama 12 atau 12 sama 15. Jangan sama lah ketebalannya. Gitu. Nah, kalau gitu saya tanya tuh Sam. Jadi kalau insulasi double kaca itu ada yang dibikin apa sih vakum. Itu efektif apa enggak? Jadi nggak ada udaranya itu di situ. Kayaknya agak impossible ya kalau nggak ada udara ya. Kayaknya gimana caranya tuh? Iya sebetulnya kan kedap atau nggak pengaruh sih. Yang penting jangan ada struktur yang menempel antara satu dan kedua. Terus kacanya ada yang satu miring, satu ini juga gimana itu? Ada yang sama, ada yang ini? Kalau yang miring itu kan tujuannya buat tadi ngilangin refleksi lagi, ngarahin refleksi. Jadi tujuannya buat menghindari refleksi dari speaker belakang. Oh itu reflektor tadi ya sebenarnya ya. Iya. Bukan buat apa ke ruangan berikutnya, bukan ya? Benar. Gitu. I see. Oke. Ada lagi nggak itu? Ada lagi nggak? Atau nanya yang lain juga nggak apa-apa kok. Terlalu teknis. Aduh. Tapi ya gini Mas, maksudnya banyak orang yang pengalaman saya juga dulu waktu mixing gitu ya. Orang tuh banyak yang tidak mementingkan akustik sih. Dan padahal akustik tuh banyak menipu kita gitu. Kerjanya 2 kali ya. Kerja tuh jadi 2 kali gitu, banyak ketipu sekali gitu. Harus ngecek di tempat lain dulu ya. Iya, benar. Nah ini isi mix 02. Jika sudah di treatment, untuk mengetahui treatment kita sudah sesuai tujuan, pakai alat apa? Apakah RTA analyzer atau secara manual mendengarkan pantulan itu sendiri? Pakai RTA analyzer bisa lihat. Kalau mendengar sih nggak objektif dong.